Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Maili. Hari ini yang mau kasih kamu drama review dari drama yang sudah selesai Mai tonton minggu lalu. Judul dramanya adalah Ghost Doctor. Oke, Ghost Doctor ini menurut website Asian Wiki mendapatkan rating sebesar 90 dengan total votes sebanyak 2000 votes ya di sini. Wow, amazing sekali ya. Ini angka yang sangat tinggi. Oke, drama ini tayang di TVN sebanyak 16 episode dan sudah selesai tayang pada bulan Februari yang kemarin. Oke, jadi sedikit sinopsis tentang Ghost Doctor ya. Ghost Doctor ini diperankan oleh Rain. Kamu tahu penyanyi pop Rain sebagai Cha Young Min. Jadi Cha Young Min adalah seorang dokter yang jenius. Dia ada seorang dokter bedah jantung ya, bedah jantung, dan dia itu masih muda tapi sudah terkenal, sudah mencapai puncak karirnya lah ya. Jadi di rumah sakit itu dia sangat terkenal dan dia bahkan termasuk yang terbaik di Korea Selatan ya di cerita ini. Tapi dia selain dia ini disebut berbakat ya, tapi sebenarnya dia ini orangnya arogan, sombong, dan juga dia ini ya sangat egois begitu ya. Jadi dia bilang dia hanya mau mengobati orang yang punya harapan hidup. Kejam ya sebenarnya kata-katanya seperti itu. Nah, suatu hari dia terlibat dalam kasus yang sebenarnya kasus ini tidak terlalu ada hubungannya dengan dia sih, tapi dia terlibat di dalamnya ya. Nah, pada saat itulah dia ketemu dengan dokter lain yang baru saja menjadi dokter, masih istilahnya masih belajar lah ya di rumah sakit itu. Nah, dia adalah Go Seung Tak yang diperankan oleh Kim Bom. Kamu tahu Kim Bom kan? Dia adalah aktor yang terkenal juga. Nah, jadi Kim Bom ini belajar di rumah sakit itu, dan ternyata kamu tahu tidak siapa Go Seung Tak ini? Go Seung Tak ini adalah cucu dari pemilik rumah sakit di tempat Cha Young Min bekerja. Tapi dia saat itu karena masih muda, jadi dia masih belajar si Go Seung Tak ini. Dan yang tidak disangka-sangka, Go Seung Tak ini punya sifat yang sangat berbeda dengan Cha Young Min ya. Jadi pada saat itu Go Seung Tak belum berpikir jurusan mana yang benar-benar dia akan ambil gitu. Jadi tapi dia di situ disuruh mengikuti timnya Cha Young Min karena ya kan dia nanti akan menjadi penerus di rumah sakit itu kan. Jadi sedangkan Cha Young Min timnya adalah tim yang terbaik tentunya di rumah sakit itu. Jadi dia ikut rombongan itu, dan saat itulah Go Seung Tak benar-benar mengenal Cha Young Min yang katanya itu hebat sekali, dan memang dia hebat sekali sih ya. Tapi Go Seung Tak kecewa dengan sifat Cha Young Min yang sangat arogan. Dan kata-katanya itu yang istilahnya pada orang-orang yang koma, dia tuh bilangnya begini, kenapa sih kalian koma? Apa sih yang kalian tidak bisa lepaskan dari hidup kalian? Apakah hidup kalian itu segitu berharganya gitu? Jadi istilahnya kalau kamu nggak berguna ya matilah gitu daripada kamu koma. Ya kata-kata seperti itu tentunya tidak pantas ya diucapkan oleh seorang dokter gitu kan. Dan Go Seung Tak sangat kecewa dan dia marah dengan sifat Cha Young Min yang ini ya. Di balik talentanya tapi ternyata sifatnya sangat tidak baik begitu ya. Nah, jadi Go Seung Tak ini mengikuti Cha Young Min terus, dan karena mereka terus-menerus bergesekan ya sifatnya, akhirnya Cha Young Min ini marah dan menempatkan Go Seung Tak di bagian IGD. Dia bilang, aku nggak mau lihat lagi lah, nggak mau lihat kamu kata ya. Dia bilang dengan Go Seung Tak dan timnya, jadi dia menempatkan Go Seung Tak di bagian IGD. Nah, pada saat itulah di bagian IGD nanti ya, nah ada peran ketiga di sini yaitu Jang Sejin yang diperankan oleh Yui. Oke, dia adalah anggota girl group ya Yui ini ya. Nanti main cerita ketika cerita tentang masing-masing tokohnya ya. Oke, jadi Jang Sejin ini ternyata adalah mantan pacar dari Cha Young Min. Tapi pertemuan mereka sangat tidak mengenakan ketika Sejin mengunjungi Young Min di rumah sakit ya. Jadi Sejin ini adalah seorang dokter juga, tapi dia dokter di bagian bedah saraf gitu ya. Nah, jadi dia ketemu lagi dengan Young Min setelah sekian tahun rupanya tidak ketemu, dan pertemuan mereka sangat tidak mengenakan pertama kali di rumah sakit itu. Rupanya pertemuan mereka itu tidak mengenakan karena mereka putusnya juga tidak enak ya. Jadi Sejin itu mendadak ditarik ke Amerika ketika mereka masih menjadi dokter
yang belajar di rumah sakit ya. Jadi pada saat itu mereka masih jadi dokter di IGD seperti itu. Dan Sejin ditarik balik ke Amerika oleh ayahnya, yang kalau tidak salah ayahnya yang mendadak jadi mengakui Sejin, begitu istilahnya ya. Jadi Sejin diajak ayahnya itu ke Amerika. Nah, ketika Sejin menunggu Yongmin di suatu tempat, Yongmin tidak datang. Nah, itu karena, itu nanti memang cerita kenapa Yongmin nggak datang pada saat itu ya. Oke, peran keempat di sini adalah Oh Soo-jong yang diperankan oleh Son Na-eun. Son Na-eun ini juga adalah member dari girl group ya, girl group K-pop. Oke. Jadi Soo-jong adalah temannya Seung-tak dari masa kuliah ya. Jadi Soo-jong sangat mengenal Seung-tak, kepribadiannya, dan bagaimana jejak dia ketika belajar di sekolah kedokteran, istilahnya begitulah ya. Ya, Soo-jong adalah dokter yang kurang lebihnya sama seperti Seung-tak ya. Dia berhati ramah, dia selalu menanyakan keadaan pasien gitu. Pokoknya lemah lembut ya. Tapi Soo-jong tidak lemah lembut dengan Seung-tak. Dia kalau ketemu dengan Seung-tak, dia biasa menampar punggung Seung-tak dengan sangat keras ya. Padahal sebenarnya Soo-jong ini suka dengan Seung-tak. Seung-tak juga suka dengan Soo-jong ya, karena Soo-jong cantik dan baik hati. Oke. Jadi Soo-jong pada saat itu juga bekerja di IGD. Jadi kurang lebih Seung-tak dan Soo-jong bekerja bersama-sama di IGD begitu ya. Nah, ada satu peran penting lagi di sini adalah Tess, atau nama aslinya Oh Jung-young, yang diperankan oleh Song Dong-il ya. Jadi siapakah Tess ini? Dia adalah hantu rumah sakit ya. Jadi dia sudah meninggal tapi arwahnya masih berkeliaran di rumah sakit gitu ya. Tentang siapakah Tess ini sebenarnya, kamu harus nonton sendiri biar kamu penasaran. Nggak mau cerita semuanya, tapi Tess ini punya peran yang sangat penting di cerita ini gitu. Dan Mai itu sudah menduga bahwa Tess ini adalah si itu gitu ya. Tapi Mai pendam saja sampai akhirnya benar-benar terungkap. Tapi memang dia adalah orang yang Mai kira-kira sama ini, orang arwah kayak begitu ya. Nah, jadi Cha Yong-min ini, kenapa Cha Yong-min ini bisa bertalenta? Jadi pada awalnya Cha Yong-min ini hanya dokter biasa di IGD. Jadi pada suatu hari ketika ada satu pasien yang harus dioperasi secara mendadak gitu ya, tapi tidak ada dokter yang tersedia pada saat itu. Jadi pasiennya itu sudah mau diusir dari rumah sakit ya, dari IGD. Nah, tapi Cha Yong-min menahan gitu ya. Wah, keren banget adegannya. Dia menahan ranjang pasien itu ya, dan dia bilang dia akan mengoperasi. Padahal dia masih dokter yang masih belajar. Jadi bagaimana mungkin dia bisa mengoperasi pasien? Dan pada saat itu apa terjadi? Ada roh yang merasuki Cha Yong-min. Jadi Cha Yong-min itu jadi merasa ketika tubuhnya itu dimasuki roh, dia itu tidak merasakan apapun, dia tidak ingat apapun. Jadi tubuhnya dikontrol oleh arwah itu, dan dia berhasil melakukan operasi yang harusnya dokter masih belajar itu nggak bisa melakukan operasi gitu ya. Jadi sejak saat itu dia terkenal, dan dia tidak cuma sekali itu dirasuki oleh arwah, dia dirasuki lagi beberapa kali kemudian ya. Dan dia pun tahu bahwa dia ada perasaan bahwa dia itu dirasuki, dan dia tahu bahwa yang merasuki dia ini ada arwah seorang dokter bedah yang hebat. Jadi sejak saat itu dia berusaha keras, dia belajar dengan sangat keras untuk bisa lebih hebat dari arwah itu. Dan dia berhasil, memang dia bertalenta. Jadi ketika dia sudah ketemu dengan Seung-tak, itu posisi Yong-min itu sudah tidak dirasuki oleh arwah lagi. Jadi dia memang sudah benar-benar menjadi dokter yang terkenal, begitu ya. Nah, itu awalnya Yong-min, tapi ternyata dia akhirnya terlibat dengan satu kasus yang melibatkan kakeknya Sejin. Jadi kakek Sejin ini adalah seorang pengusaha yang sangat kaya raya, dan dia punya dua anak, yaitu Sejin dan juga kakaknya Sejin. Tapi sepertinya mereka berbeda ibu atau bagaimana ya. Pokoknya kakaknya ini sangat membenci Sejin. Ketika ayah mereka ini pingsan ya, dalam keadaan tidak sadar, pokoknya upahnya dari Sejin ini ingin supaya si ayah ini dioperasi begitu. Padahal menurut Yong-min, kalau ayahnya dioperasi malahan umurnya akan menjadi lebih pendek. Jadi sebenarnya Yong-min tidak ingin melakukan operasi itu.
Nah, tapi ketika dia bertemu dengan Sejin dan Yongmin itu sempat gelap mata, dia sangat marah ya karena ditinggal oleh Sejin. Jadi malahan dia mengambil keputusan akan mengoperasi ayahnya Sejin ini. Padahal pertama kali dia tidak mau. Dia sendiri yang bilang bahwa menurut diagnosa dia, malahan si ayah mereka ini akan mati, umurnya lebih pendek setelah dioperasi. Meskipun operasi itu berhasil atau dengan resiko yang sangat tinggi sebenarnya ya. Jadi Yongmin tetap melakukan operasi itu dan operasinya sebenarnya berhasil ya. Tapi kan sebenarnya kalau operasi berhasil itu tetap harus menunggu apakah pasien itu akan bangun, akan sadar dari koma begitu. Nah, pada saat itu Yongmin sedang menunggu ayahnya Sejin untuk sadar atau tidak dari komanya. Tapi pada saat itu Yongmin menerima suatu pesan yang dia kira dari Sejin dan dia keluar untuk menemui Sejin. Jadi dia meninggalkan pasiennya si ayah Sejin itu dan seorang dokter lain kepercayaan dia menjagai ayah Sejin. Nah, tapi ketika dia pergi ke tempat ketemuan dengan Sejin, ternyata tidak ada Sejin di situ. Dan ketika dia akan pulang, dia mengalami kecelakaan. Nah, ini dia ketika cerita ini benar-benar masuk ke intinya. Jadi Yongmin, karena kecelakaan ini, dia menjadi pasien koma. What? Ya, jadi ketika menjadi pasien koma, Yongmin ini jadi tinggal arwahnya. Jadi kita bercerita ini tentang arwahnya Yongmin yang berkeliaran di rumah sakit ya. Jadi di sini dia juga kocak ya, ketika pertama kali dia menjadi arwah ya, kita amazing rasanya, antara kasihan dan juga ngerasa lucu ya, karena dia harus beradaptasi sebagai roh ya. Di sisi lain juga kocaknya adalah Yongmin ini bisa melihat arwah-arwah lain yang masih koma ya. Di sini ada 3 arwah koma dan juga arwahnya si Tas tadi ya. Si Tas ini kan Mai bilang tadi arwah rumah sakit gitu ya. Nah, sebagai arwah koma, ghost, mereka bilangnya gitu. Dia nggak mau dibilang guisin ya, alias hantu. Dia maunya dibilang ghost gitu. Jadi sebagai ghost, dia berbeda dengan arwah yang sudah mati seperti arwahnya Tess ya. Ada keterbatasan sebagai arwah koma ya. Nah, di sini juga Yongmin tahu bahwa dia bisa merasuki satu orang. Orang yang bisa dirasuki dia adalah Go Seung Tak. Entah kenapa ya, pokoknya dia bisa merasuki Go Seung Tak. Jadi pada awalnya ketika dia geram, dia kan sudah biasa sebagai dokter yang bekerja hampir bekerja terus saya 24 jam ya. Dia selalu ingin menyelamatkan orang, tapi dia frustasi karena sebagai arwah dia tidak bisa menyentuh orang-orang gitu ya. Jadi dia memanfaatkan tubuh Seung Tak untuk mengoperasi orang-orang. Jadi semenjak dia memasuki tubuh Seung Tak ya, Seung Tak itu menjadi dokter yang mendadak bertalenta. Wah, dia bisa melakukan operasi besar gitu ya. Dimana para dokter di rumah sakit itu bilang ini hanya bisa terjadi ketika Yongmin ya, mereka teringat pada Yongmin ketika masih dokter yang belajar tapi sudah bisa melakukan operasi-operasi besar begitu ya. Nah, dari situ Seung Tak juga mulai merasa bingung apa yang terjadi dengan dirinya ya. Kenapa ada saat-saat dia kehilangan kesadaran. Dan you know what, yang lebih seru adalah ternyata Seung Tak bisa melihat roh. Wah, seru banget kan. Jadi pada awalnya dia pura-pura, rupanya dia hanya pura-pura nggak bisa melihat Yongmin, padahal dia bisa melihat Yongmin. Oke, cerita Mei sampai di situ saja ya. Sebenarnya banyak sekali konflik nextnya ketika Yongmin itu menjadi roh. Dia bisa tahu kenapa dia terlibat kecelakaan yang ternyata kecelakaan itu dibuat-buat ya. Jadi dia bukan mendadak kecelakaan, tapi itu sudah disetting supaya dia kena kecelakaan gitu. Dan akhirnya dia menjadi pasien koma ya, dimana akhirnya dia bekerja sama dengan Seung Tak. Padahal Seung Tak itu dan Yongmin itu punya hubungan love and hate yang sangat besar ya, karena mereka berbeda secara prinsip dan sifat begitu ya. Dan juga ketika Yongmin koma, Sejin lah yang merawat Yongmin. Cie, nanti balikan atau enggak ya. Juga ada kisah Sujong ya, yang merasa aneh dengan sifatnya Seung Tak. Karena kan Mei udah bilang ya, mereka ini kan teman kuliah. Jadi Sujong tuh mengenal dengan baik Seung Tak itu seperti apa. Kok mendadak dia bisa sangat hebat? Sujong pun menjadi curiga tentang itu ya. Dan juga apa sih peran Tess ya, yang Mei bilang sangat penting ini di dalam cerita ini ya. Dan Yongmin pun
sering berkonsultasi dengan tes ketika menjadi arwah gitu ya. Dan apa yang dipelajari Yongmin selama dia menjadi arwah? Tidak hanya dia bisa mengetahui banyak hal ya, tapi dia juga belajar banyak dari siapa? Dari tes dan juga arwah koma itu. Dia juga belajar banyak dari Seung Tak ya. Bagaimana seseorang yang arogan seperti Yongmin akhirnya bisa mengerti banyak hal dan dia berubah ya. Dan bagaimana Yongmin bisa bangun kembali akhirnya? Itu semua akan tercerita dengan lengkap tentunya di drama Ghost Doctor. Kamu harus nonton sendiri, Mai nggak mau kasih terlalu banyak spoiler lah ya. Yang pasti drama ini seru banget. Oke. Di sini juga ada orang-orang lain seperti Han Seung Won. Han Seung Won ini adalah kepala wakil direktur lah istilahnya ya, kepala administratif dari rumah sakit ini, yang ternyata adalah sepupunya Seung Tak. Jadi dia ini menurut Seung Tak dia berubah menjadi seorang yang tidak dikenal Seung Tak lagi karena dia mendadak menjadi seorang yang ambisius dan dia ada hubungannya dengan kecelakaannya Yongmin. What happened? Ya. Dan di sini ada juga Miss Kim. Miss Kim ini adalah seorang cleaning service di rumah sakit ini, dimana Miss Kim ini sering dirasuki oleh arwahnya Tess. Lucu banget ya ketika Miss Kim ini dirasuki oleh arwahnya Tess gitu ya. Diceritakan nanti. Ada siapa lagi nih yang mau Mai ceritakan ya? Ada Jang Minho. Nah, Jang Minho inilah upahnya si Sejin tadi ya, yang dia membenci Sejin sekali dan dia ingin mendapatkan harta dari ayah mereka, chairman Jang Kwang-dok. Kalau meninggal kan otomatis dia yang mendapatkan hartanya gitu. Jadi dia membenci Sejin karena menurutnya Sejin bisa menjadi salah satu ahli warisnya ayahnya juga gitu ya. Jadi dia sebenarnya kalau bisa menyingkirkan Sejin gitu ya. Jang Minho ini benar-benar orang yang gelap. Dan ada Koma Ghost di sini, Koma Ghost. Ya ada 3 Koma Ghost dan ada satu lagi juga hanya muncul beberapa episode ya. Nah ini Mai sangat tersentuh dengan arwahnya Hwang Guk-chan di sini. Mai sedih sih karena terakhirnya kamu nonton sendiri deh. Tapi dia adalah seorang arwah yang selalu ramah dengan Yongmin, meskipun Yongmin itu kata-katanya selalu menusuk yang lain ya. Ketika dia menjadi seorang dokter dan arwah koma ini bisa mendengar kata-kata Yongmin ya, tapi Guk-chan itu tetap menjadi seorang yang baik ya pada Yongmin ketika Yongmin sudah menjadi arwah ya. Dia adalah orang kedua setelah Tes yang menerima Yongmin. Oke. Dan ada juga di sini Oh Seung-jo ya. Dia adalah arwah anak kecil ya. Di rumah sakit ini tadinya dia nggak jadi arwah sih, tapi ternyata ketika dia mengalami koma sekali lagi, maksudnya ketika dia jatuh pingsan lah ya, setelah itu ternyata arwahnya keluar, dia menjadi hantu koma juga anak kecil ini gitu. Disitulah Yongmin dan Seung Tak bekerja sama untuk menyelamatkan Seung-jo. Keren ya. Ada siapa lagi yang mau Mai ceritakan? Oke, itu saja sepertinya peran-peran yang cukup penting. Masih ada peran-peran lainnya seperti teman-teman dokter mereka ya. Itu kamu bisa nonton sendiri nanti di drama Ghost Doctor ya sesungguhnya. Jadi cerita ini kocaknya dapet, romantisnya ada, dan misterinya ya, bagaimana mereka menyelidiki siapa yang terlibat di balik kasus ini, atau misteri-misteri kita mungkin tidak menyangka-nyangka orang ini ternyata plot twist gitu ya. Semuanya ada di drama ini, di drama Ghost Doctor. Sekarang waktunya Mai cerita tentang pemeran-pemeran penting di drama Ghost Doctor. Yang pertama adalah Rain. Oke. Siapa ini Rain? B. Gak nolong ya. Enggak. Rain Upa ini ya, kamu tahu dia adalah penyanyi solois K-pop yang sangat terkenal ya. Dan dari tahun berapa dia termasuk solois generasi keberapa lah ya. Pada tahun ketika Mai itu masih SMA, Mai udah mendengar Rain ya. Iya. Dan Rain juga sudah keluar dari militer tentu saja ya. Dan dia sudah menikah dengan aktris Kim Tae-hee
pada tahun 2017 yang kemarin ya. Oke. Dan Rain sudah berperan di banyak movie ya. Dan juga di drama series. Drama seriesnya sudah banyak. Oh, Rain sudah punya album sejak tahun 2002 guys. Umur kalian berapa pada saat itu? Mai belum kenal K-pop malah dari tahun 2002 sepertinya ya. Oke, jadi drama dia yang terkenal, mungkin kamu sudah pernah nonton dia di Full House. Mai itu kenapa ya nggak nonton Full House pada saat itu? Ya, pokoknya dia terkenal di drama Full House. Mai itu sebenarnya ketemu dia benar-benar di drama inilah, Ghost Doctor, drama pertama dia yang Mai tonton, dan aktingnya keren banget. Jadi Mai tahu ya alasannya kenapa dia disebut salah satu aktor yang terkenal di Korea, dan akhirnya dia comeback. Iya, dia sudah dari tahun berapa tetap konsisten sih di drama ya. Oke, Mai mau nonton lagi berikutnya Rain kalau dia berperan lagi di drama yang lainnya. Oke, that's Rain. Aktingnya keren, upah. Clap hands deh buat Rain. Oke. Dan peran berikutnya adalah Kim Bom. Kim Bom kelahiran tahun 89, tapi muka dia kenapa masih terlihat seperti anak-anak ya. Dia tidak mengalami penuaan, guys. Mai jadi kesel ya. Dia lebih muda dari Mai 2 tahun, tapi mukanya kesel sendiri jadinya ya. Dia berperan di beberapa movie dan juga drama seriesnya banyak sekali. Mai pertama kali ketemu dia tentu saja di drama yang sangat terkenal ini, Boys Over Flowers di tahun 2009. Ini Mai nonton FC versi Korea, orang bilang seperti itu ya. Dan setelah itu Mai nonton lagi dia di drama That Winter the Wind Blows di tahun 2013. Setelah itu di drama Tale of the Nine Tail di tahun 2020. Nah, di sini dia salah satu peran utama juga ya. Dan setelah itu nonton berturut-turut ya drama dia, yaitu Law School di tahun 2021 sebagai pemeran utama, Ghost Doctor di tahun 2022, dan Season 2 dari Tale of the Nine Tail 1938. Katanya ini season 2-nya ya. Dia berperan kembali di tahun 2023, tahun depan. Yeay, mereka nonton lagi. Dia berperan sebagai Irang lagi ya. Mereka tidak sabar untuk menonton aksi dia lagi sebagai Irang, karena beda banget fight dia sebagai Irang dan di Ghost Doctor. Di Law School beda lagi fight dia ya, keren banget. Dia mau fight dimanapun dia bisa memerankannya dengan baik. Kim Bom, oke, ganteng pula ya. Next, Yui kelahiran tahun 88 ya, dan dia adalah bekas mantan dari girl group After School. Karena kalau nggak salah After School ini jatuhnya bagaimana? Sudah disband atau bagaimana lah ya. Pokoknya dia sudah tidak aktif juga ini girl groupnya. Drama seriesnya sudah banyak, tapi kayaknya Mai pertama kali ketemu dia cuman di drama, kayaknya ini drama pertama Mai ketemu dia ya. Iya, benar, di Ghost Doctor inilah. Tapi dia cantik ya, cocok banget berperan sebagai dokter di sini. Yui. Next, Son Na-eun kelahiran tahun 94, dan dia adalah ini harus diedit juga dari Asian Wiki ya. Dia former member of K-pop group A-Pink. Karena memang dia mengundurkan diri dari girl group A-Pink ya, kalau tidak salah baru beberapa bulan sebelum ini ya. Sebenarnya sangat kecewa sih, karena dia adalah visualnya dari girl group A-Pink ya. Lihat centernya, kita bahasa K-pop zaman sekarang bilangnya di center ya, seperti itulah ya. Pokoknya dia visualnya A-Pink. Sayang sih dia harus mengundurkan diri, tapi mungkin dia ingin fokus ke acting ya. Kalau menurut Mai mungkin seperti itu alasannya. Oke, Mai dia sudah berperan di cukup banyak movie, ada di drama series cukup banyak juga. Dia pertama kali Mai ketemu dia di drama Cinderella and the Four Knights di tahun 2016. Dan setelah itu ya di drama Ghost Doctor inilah di tahun 2022. Perannya bagus ya, aktingnya bagus. Jadi Mai tetap mengantisipasi untuk melihat Na-eun di drama-drama berikutnya, karena Na-eun keep improving. Dan setelah itu, nah ini si pemeran tes ini ya, ini seorang
Ajosi ya, Mr. Song Dong Il yang kelahiran tahun 67. Movie-nya banyak banget, pokoknya Mai itu memang ngerasa melihat muka dia di mana-mana deh ya. Muka dia nggak asing, movie-nya wow. Kayaknya Mister ini memang spesialis di movie. Drama pun banyak, banyak sekali nih. Mai sampai scroll ke bawah gitu ya. Oke, Mai pernah lihat dia di mana lah ya. Kayaknya memang nggak asing. Moon Lover Scarlet Heart Rio. Oke, dia ada di sini di tahun 2016. Setelah itu Mai nonton dia lagi di drama The Legend of the Blue Sea di tahun 2016 sampai 2017. Oke, apa ini ada panggilan penting sepertinya. Dan setelah itu drama Huarang di tahun 2016 sampai 2017 juga. Apa ini, ada apa ini ya? Oke, dan setelah itu di drama banyak drama yang cukup terkenal sih, tapi Mai tidak nonton ini ya. Oke, kita ketemu lagi dia di drama ini nih, 2022, Ghost Doctor. Dan nextnya masih dia ada 3 upcoming project ya. Di tahun 2022 ini langsung ada 3. Jadi wah, memang ini Mister yang satu ini luar biasa ya, masih tetap aktif gitu ya dengan perannya, meskipun seorang Mister yang kelahiran tahun 67 gitu ya. Keren. Dia berperan sebagai Tess di sini. Mai sampai nangis juga ya, karena satu peran, satu adegan, bukan cuma satu adegan, beberapa adegan, karena menurut Mai dia memerankannya dengan sangat baik dan membuat Mai tersentuh gitu ya. Keren Mister yang satu ini. Oke, sampai di sini untuk drama review Mai, untuk drama Ghost Doctor. Untuk saat ini Mai sedang nonton drama yang berjudul Rookie Cops ya. Sudah 2 episode dan mungkin Mai akan menonton ini dengan sangat cepat karena Mai lagi dalam break time ya, ini lagi liburan. Di saat ini Mai bisa mengejar minimal mungkin bisa 3 judul dalam liburan ini ya. Rookie Cops juga memberikan kesan yang baik buat Mai. Jadi setelah Mai nonton Rookie Cops, Mai akan kasih kamu drama reviewnya tentunya. Kalau kamu suka dengan drama review Mai, jangan lupa kamu tinggalin jempolnya di YouTube, love-nya di Instagram Mai, dan kamu bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya. Tentunya kalau kamu nonton drama reviewnya Mai ya, Mai itu lihat view-nya tinggi tapi likes-nya sedikit, kenapa? Kamu juga bisa memberi saran-saran ke Mai apa aja yang perlu dibahas dalam drama review Mai di section komen ya. Mai akan menerima dengan senang hati dan Mai akan berusaha improve terus ke depannya dan memberikan kamu drama review. Tetap stay tune tentunya di channelnya Mai, tetap tungguin drama reviewnya Mai dan juga konten-konten lainnya yang akan Mai buat selanjutnya. Oke, sampai ketemu di the next K-drama review by Miley. Annyeong.